Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam mengajarkan kepada kita tentang kesabaran serta keyakinan akan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, menyembahnya dan menjauhi semua larangannya. Nabi Nuh alaihi salam diutus di masa kekosongan para nabi dan rasul. Beliau diutus untuk menyerukan ajaran tauhid kepada Bani Rasib yang saat itu menyembah berhala dan hidup penuh kesesatan. Dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, beliau diperintahkan untuk membuat bahtera besar untuk menyelamatkan dirinya beserta pengikutnya dan hewan-hewan dari bencana banjir besar, yakni azab bagi orang yang ingkar terhadap ajarannya. Kisah Nabi Nuh alaihi salam dan silsilah keluarganya. Nabi Nuh alaihi salam merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Nuh alaihi salam memiliki nama lengkap Nuh bin Lamik bin Matushilah bin Idris bin Yarad bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Shits bin Adam. Nabi Nuh alaihi salam diriwayatkan lahir di Mesopotamia dan diutus untuk Bani Rasib. Nabi Nuh alaihi salam mempunyai 4 orang anak, yakni Sam, Ham, Yafits, dan Kan'an. Pada pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Nuh mempunyai 4 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan yang tidak diketahui namanya. Dari keluarga Nabi Nuh alaihi salam, Kan'an dan istri Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Wali'ah menjadi anggota keluarga yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Nuh alaihi salam selama masa dakwahnya. Diriwayatkan Nabi Nuh alaihi salam lahir sekitar 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihi salam. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh lahir 146 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Pada masa itu terjadi kekosongan di antara 2 rasul, Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam, yang dikenal dengan masa fatrah. Apabila dibiarkan terlalu lama, ditakutkan umat manusia akan kembali ke ajaran nenek moyang, yakni menyembah berhala dan melakukan berbagai macam dosa, seperti membuat kemungkaran dan bermaksiat. Pada masa fatrah itulah Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran tauhid, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Nabi Nuh alaihi salam diutus di tengah-tengah Bani Rasib yang menyembah 5 berhala, yakni Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Dikisahkan, berhala-berhala tersebut berasal dari nama-nama orang saleh yang kala itu hidup di tengah kaum tersebut. Mereka membuat patung tersebut untuk mengenang jasa dan kebaikan 5 orang taat tersebut. Sayangnya semakin lama Bani Rasib tersebut justru mulai mengistimewakan dan bahkan mulai menyembah patung tersebut. Nabi Nuh alaihi salam mulai mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya Nabi Nuh alaihi salam mendapat penolakan keras dari Bani Rasib dan mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah orang yang sesat. Kisah Nabi Nuh yang berdakwah kepada Bani Rasib pun tertulis dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 59-64. Sungguh, kami telah mengutus Nuh sebagai Rasul kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, hari kiamat." Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar melihatmu berada dalam kesesatan yang nyata." Dia, Nuh, menjawab, "Hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah Rasul dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu risalah, amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu kepada seorang laki-laki dari golonganmu, agar dia memberi peringatan kepadamu, agar kamu bertakwa, dan agar kamu mendapat rahmat? Karena mereka mendustakannya, Nuh, kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, serta kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Nabi Nuh alaihissalam tidak merasa putus asa. Beliau tetap berdakwah untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ciptaannya seperti matahari, bulan, bintang, tanaman, hewan-hewan, dan lain-lain. Nabi Nuh juga memberikan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menerangkan kepada kaumnya bahwa setiap tindakan kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu mendapat pahala atau mendapat dosa? Setiap berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam selalu mendapat tanggapan yang tidak menyenangkan. Banyak yang mencemooh, menghina, bahkan mengancam Nabi Nuh alaihissalam. Namun, Nabi Nuh selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kaumnya terbuka dan menerima ajaran tauhid yang diberikan. Kisah Nabi Nuh membuat bahtera. Sampai akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kapal atau bahtera yang besar agar bisa menampung para pengikutnya serta hewan-hewan. Tanpa bertanya, Nabi Nuh alaihissalam segera melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nabi Nuh alaihissalam mulai mengerjakan membuat bahtera di tempat yang jauh dari jangkauan kaumnya. Namun, para kaumnya mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi Nuh alaihissalam dan mereka mulai mencemooh dan mengatakan bahwa Nabi Nuh adalah orang gila. Mereka terus mengejek apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi Nuh, dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata bahwa akan tiba masanya mereka akan mendapat azab pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar perkataan Nabi Nuh, mereka semakin menghinanya. Kendati demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak mau ambil pusing dan terus mengerjakan membuat bahtera. Diriwayatkan bahtera Nabi Nuh berukuran dengan panjang 300 hasta, 183 meter, lebar 50 hasta, 30,5 meter, dan tinggi 30 hasta, 18,3 meter. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam terbagi menjadi 3 tingkat, yakni tingkat bawah untuk binatang buas dan binatang ternak, tingkat tengah untuk para pengikutnya dan binatang jinak, dan tingkat atas untuk burung-burung. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam membuat bahtera ini tertuang dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 30, 6-30, 9 yang berbunyi, diwahyukan oleh Allah kepada Nuh, ketahuilah bahwa tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar telah beriman. Maka, janganlah engkau bersedih atas apa yang selalu mereka perbuat. Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Mulailah dia, Nuh, membuat bahtera itu. Setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami. Maka, kelak kamu mengetahui siapa di antara kita yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa pula yang akan ditimpa azab yang kekal." Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan banjir bandang. Hari pembalasan bagi kaum Nabi Nuh alaihissalam pun tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Nuh bersama pengikutnya serta hewan-hewan untuk masuk ke dalam bahtera yang dibuatnya.
Para kaumnya yang masih ingkar mengolok-olok Nabi Nuh bersama para pengikutnya adalah orang yang tidak mempunyai akal dan sesat. Namun, Nabi Nuh tidak memedulikan omongan mereka. Sebelumnya, kaum Nabi Nuh telah diberitahu bahwa akan ada banjir bandang yang dapat menenggelamkan wilayah tersebut, bahkan bisa menenggelamkan seluruh manusia. Namun, mereka tidak mempercayai kata-kata Nabi Nuh alaihi salam, bahkan istri Nabi Nuh dan anak mereka yang bernama Kan'an, termasuk ke dalam golongan kaum yang tidak menaati ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh pun masih mencoba mengajak sang istri dan Kan'an untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, keduanya tetap menolak dan tetap berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang. Sehingga, dengan berat hati Nabi Nuh alaihi salam meninggalkan dua anggota keluarganya tersebut. Nuh memanggil anaknya, sedang dia, anak itu, berada di tempat yang jauh, terpencil. "Wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Dia, anaknya, menjawab, "Aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air, bah." Nuh berkata, "Tidak ada penyelamat pada hari ini dari ketetapan Allah kecuali siapa yang dirahmati olehnya." Gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah dia, anak itu, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surah Hud 42-43. Maka, habislah kaum yang mengingkari ajaran Nabi Nuh alaihi salam, termasuk istri dan anaknya, Kan'an. Semoga dari video tersebut kami semua dapat memetik hikmah dan manfaat di balik cerita Nabi Nuh. Jika ada kesalahan dari video tersebut, mohon dimaafkan. Karena Mimin hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar channel ini tetap berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.